Shalom, kembali lagi bersama saya Pastor Samuel Asaria Rapa dalam program Rema, di mana kita membahas kebenaran firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Dan hari ini kita berada pada kitab Ulangan pasal yang ke-20, saudara-saudara. Nah, Ulangan pasal yang ke-20 ini berbicara tentang hukum perang. Ya, hukum perang ada di dalam bagian ini disampaikan ketika mereka berperang, yang takut, yang lemah hati, yang baru menikah, yang baru bertunangan, ya mau pulang silahkan pulang. Nah, ada peraturan-peraturan di dalam sini bahwa kalau mereka berperang, mereka harus menumpas semua musuh, terutama yang pria, wanita, anak-anak, jarahan-jarahan diselamatkan. Nah, saudara, demikian juga dengan dikatakan bahwa pohon-pohon di sekeliling mereka tidak boleh mereka tebang begitu saja, kecuali yang akan digunakan, ya, ya, karena apa namanya, digunakan untuk membuat pagar atau hal yang lain, membuat rumah atau apa yang lain. Mengapa demikian? Tidak boleh menebang dan apa namanya itu menumpas juga pohon-pohonan, karena mereka bukan manusia, mereka tidak bersalah dalam hal itu. Nah, di dalam berperang saja saudara-saudara ada hukumnya. Nah, demikian juga kadang-kadang kita berpikir bahwa kalau orang perang tidak ada hukum, pokoknya habisi saja musuh, hancurkan begitu saja apapun dibuat. Tidak, saudara, tidak demikian. Ada hukum di dalam perang. Ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan, yang tidak boleh ditembak, yang tidak boleh dimusnahkan. Ya, ada orang-orang tertentu yang ikut di medan perang itu, saudara, yang tidak boleh dibunuh, misalnya demikian. Demikian sampai hari ini perang yang ada di mana-mana ada hukum perang di dalamnya. Wartawan, lalu kemudian uh, orang yang bergerak di bidang medis, tidak saudara-saudara diganggu di dalam peperangan itu. Nah, demikian saudara. Kalau dalam peperangan saja ada hukum, saudara-saudara, bagaimana dengan kehidupan sehari-hari? Kehidupan kita pun, saudara, tentu harus ada penertiban-penertiban. Ada hukum yang harus kita patuhi juga, saudara, untuk kita berjalan, bermasyarakat, dalam beribadah, dalam hidup secara pribadi, adalah untuk mendisiplin kehidupan kita ini, saudara, supaya kita hidup bersosialisasi dengan benar, dengan baik. Ada hukum-hukum di dalamnya, saudara. Perang saja ada hukum. Yang kita pikir bahwa itu yang penting membunuh, yang penting habisi musuh. Tidak ada hukum di sana. Apalagi kita yang tidak ada di dalam perang. Ada hukum-hukum di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan belajar patuh dengan hukum-hukum itu, saudara, perintah-perintah yang ada mengajar kita bagaimana kita hidup bersama di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Nah, namun dalam hal ini, saudara, ada yang ingin saya soroti, yaitu saya bacakan Ulangan 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Dikatakan demikian, apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka demikian, dengarlah, hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Seringkali di dalam peperangan kehidupan ini, bukan peperangan yang kita hadapi bukanlah dengan berperang mengangkat senjata seperti para tentara, saudara-saudara, yang berada di medan pertempuran. Tapi dalam kehidupan kita ini, kita menghadapi banyak peperangan-peperangan secara rohani, menghadapi musuh yang tak kelihatan, yaitu si jahat atau iblis, setan, dengan segala pasukan-pasukannya,
yang selalu menimbulkan banyak kesusahan, yang selalu menimbulkan banyak hal-hal yang menyakiti, menyengsarakan saudara-saudara kehidupan ini. Dan selalu saudara mengajak orang-orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang amoral, yang jahat, yang tidak berkenan di mata orang, apalagi di mata Allah, saudara-saudara. Maka itu sebabnya firman Tuhan ini datang juga kepada kita. Bahwa dalam peperangan sebagai orang-orang yang percaya, satu hal yang perlu kita tahu, bahwa peperangan kehidupan orang percaya, saudara, adalah bahwa itu kita tidak sendiri. Allah telah berperang untuk kita. Dan maksud Allah selalu, saudara, adalah satu, memberi kita kemenangan. Dan tidak ada di dalam diri Allah untuk membuat kita stres. Tidak ada rencana Allah, saudara, untuk membuat kita gagal, untuk membuat kita bangkrut, untuk membuat kita menjadi miskin, untuk membuat kita hancur, untuk membuat kita, saudara, mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupan ini. Sama sekali tidak. Karena satu maksud Allah, saudara, adalah Dia mau memberi kita kemenangan. Itu adalah satu-satunya yang ada dalam diri Allah, adalah kemenangan. Dan kita bersyukur, saudara-saudara, bahwa apa yang kita baca di dalam perjanjian lama, saudara-saudara, peperangan-peperangan secara fisik yang mereka alami, gambaran tentang kehidupan Kristiani menghadapi, saudara, peperangan-peperangan kehidupan. Namun kita bersyukur, saudara-saudara, bahwa ketika menghadapi peperangan itu, satu hal kita perlu tahu, kata firman Allah. Dia berkata begini, saudara, jangan lemah hatimu, janganlah takut, jangan gentar, jangan gemetar karena persoalan-persoalan itu. Karena musuh yang tak kelihatan, si iblis, menimbulkan banyak bencana dalam kehidupanmu atau banyak hal menyerang kehidupanmu. Mengapa? Allah sendiri yang berperang untuk kita. Dan kita bersyukur, saudara-saudara, bahwa Kristus telah mengerjakan itu di atas kayu salib. Bahwa iblis berpikir kalau dia menyalibkan Yesus, maka selesailah sudah, akan kerajaan Allah itu runtuh, hancur, dan kita semua dikuasainya. Dia salah. Dia tidak tahu bahwa justru kematian Kristus di atas kayu salib adalah kemenangan bagi kerajaan Allah dan kemenangan bagi kehidupan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Itulah sebabnya firman Allah dalam kitab Roma berkata bahwa Kristus telah memenangkan peperangan itu, dan kemenangan itu didedikasikan kepada kita, saudara-saudara. Bahwa dalam peperangan kehidupan ini, Dia telah memberikan kuasa kemenangan itu kepada kita. Musuh itu sudah dikalahkan. Jadi kalau dia datang menggertak dalam hidup kita, atau dia datang menyerang dalam hidup kita, saudara, kita tidak perlu lemah hati. Saudara tidak perlu gentar, tidak perlu gemetar, tidak perlu takut. Hatimu tidak perlu lemah. Karena engkau tahu, roh kemenangan, kuasa kemenangan telah dikaruniakan Kristus di dalam kehidupan kita semua. Firman Tuhan berkata bahwa kita lebih dari seorang pemenang. Kristus pemenangnya, tapi Dia berikan kepada kita kemenangan itu sehingga kita melebihi sang pemenang itu di dalam menghadapinya. Saudara-saudara, kita lebih dari sang pemenang. Karena itu kita tidak perlu takut, tidak perlu gentar, tidak perlu gemetar, tidak perlu lemah hati menghadapi persoalan. Hari-hari ini, saudara, mungkin di sekeliling kita orang berkata virus lah, orang berkata inilah, itulah, masalah ekonomi lah begini, situasi sekarang ini serba tidak menentu. Kalau engkau bersandar pada pengetahuan dunia, saudara, engkau akan takut dan gentar. Tapi kalau engkau bersandar di dalam Allah, bersandar di dalam kasih karunia Tuhan, bahwa kehidupan kita ini bukan hasil kemampuan kita lagi, tetapi hasil kemenangan Kristus di salib, dan persediaan Allah telah diberikan kepada kita, maka kita hidup di dalamnya. Dengan iman, saudara-saudara, kita mengalahkan dunia ini dengan apa? Kata firman Allah, tidak ada jalan lain dengan iman. Iman kita kepada kemenangan Kristus di kayu salib. Iman kita kepada kebenaran firman Allah yang telah mencurahkan semua berkat itu dari surga, saudara. Dan di dalamnya kita menikmati dan kita hidup. Saudara yang saya kasihi, apa yang saudara alami hari ini? Sakit penyakitkah? Persoalan rumah tanggakah? Persoalan di dalam pekerjaanmu? Atau kau belum mendapatkan pekerjaan, saudara-saudara?
atau masalah jodoh, saudara-saudara, teman hidup, dan lain-lain. Engkau sedang bangkrut, engkau sedang putus asa, engkau sedang berada di ambang pintu, saudara-saudara, di mana engkau merasa gagal, dan engkau sedang berada mungkin di ujung tanduk. Engkau ingin bunuh diri, mulai depresi. Jangan takut, jangan lemah hati seperti itu. Jangan gentar, saudara-saudara. Mari datang pada Kristus. Dia sudah menang, dan dia beri kemenangan. Dan biarkan dia menghadapi peperangan yang kau hadapi itu. Dan engkau cukup berserah di dalam dia. Cukup, saudara-saudara, engkau memuji menyembah dia. Datang, berikan hatimu, berikan seluruh hidupmu bagi dia. Dan izinkan, biarkan dia yang berkarya di seluruh perjalanan hidupmu. Tuhan Yesus berkata, percaya saja. Orang di sekelilingnya berkata ketika seorang ayah yang anaknya sudah meninggal. Lalu ada orang datang, kau nggak usah nyusah-nyusahin Yesus lagi. Karena apa? Anakmu sudah meninggal. Yesus berbalik dan berkata demikian. Jangan takut, percaya saja. Itulah yang Tuhan harapkan. Kita dikaruniai, saudara, percaya, iman. Dan itu pun datang dari Allah. Inilah kasih karunia, anugerah buat kita. Hiduplah di dalamnya. Mulailah hari-harimu dengan terus menyembah, bersyukur, dan bersandar di dalam Tuhan. Dan Tuhan, sumber kemenangan, telah memberi kemenangan itu dalammu. Supaya kau tidak lemah hati, tidak gentar, tidak gemetar, tidak takut, saudara-saudara. Tetapi dengan iman yang kau melangkah, berkata, aku lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Para pemenang-pemenang di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya yang besar ini. Mari angkat tanganmu dan berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau sumber kemenangan kami. Karena Engkaulah Bapa kami yang adalah sumber kehidupan, sumber kemenangan. Mungkin ada anakmu yang sakit dan sudah putus asa. Ada anakmu yang sedang menghadapi kegagalan, yang frustrasi, yang sedang, ya Tuhan Yesus, dalam berbagai persoalan-persoalan hidup rumah tangga, yang mencari pekerjaan, yang mencari jodoh, dan berbagai persoalan-persoalan lain Tuhan. Roh Tuhan, roh kemenangan yang Tuhan sudah curahkan mengalir, tercurah dalam kehidupan anakmu. Terima kasih. Mereka yang belum percaya dan mendengar ini, Tuhan membuka hati, dan roh kemenangan Kristus menyertai dan melawat hidup mereka juga. Bahwa di dalam Yesus ada jalan keluar, ada keselamatan yang sesungguhnya. Demi nama Yesus kami bersyukur. Amin. Para pemenang di dalam Kristus, Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.